pernikahan Boyen dan Ruli Anggi Akbar sang suami rupanya masih menyisipkan kisah romantis yang mengejutkan. Jika Boyen menunjukkan betapa memilih suami dari kalangan non-artis membuatnya bahagia karena Ezel sang suami sangat pengertian. Maka lain halnya dengan sederet teman Boyen yang memberikan kesaksian mengejutkan tentang kisah cinta Boyen dan suami. Mulai dari Andre Taulani yang sudah lama diperkenalkan Boyen kepada Ezel, hingga pasangan Ferry Maryadi dan Deswita Maharani yang kagum dengan sosok Ezel yang tak pernah pansos selama menjalin cinta dengan Boyen. Lantas, seperti apa pula kesaksian Anwar mengungkap mesranya hubungan Boyen dan Ezel yang konon tak terpisahkan? Mengapa pula Boyen menolak tawaran bulan madu dari temannya, tapi justru memilih Islandia sebagai destinasi bulan madu bersama Ezel sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sweetnya pernikahan. Boyen dengan Ruli Anggi Akbar alias Ezel masih menyisipkan cerita romantis bertabur kejutan. Salah satunya, fakta bahwa Boyen rela membatalkan tanggal pernikahan yang semula disepakati bersama Ezel bakal digelar tanggal 1 November 2025. Tapi tanggal pernikahan ini mendadak dibatalkan Boyen karena jajaran kerabat selebriti seperti Vincent Rompis mengaku tak bakal bisa hadir. Maka Boyen pun gercep mengubah tanggal pernikahan, bahkan rela repot mengganti gedung sampai jadwal acara nikahnya. Tapi uniknya, Ezel sang suami justru tak mempermasalahkan perubahan tanggal hingga venue pernikahannya dengan Boyen. Tadinya kita berdua ya udah rencanain tanggal 1 November. Pas lagi mau ATF, Bang, kenapa lu? Mau kawin? Hah? Gila lu, mau nikah. Gitu. Beneran lu, serius boy? Iya bang, sama mana? Itu, oh ya udah kan. Tapi jangan tanggal 1 November. Ngapa bang? Mau ke New Zealand. Lah, ntar lu gak ada tamunya lu, kita gak pada datang kata si Bang Vincent. Terus kata saya, udah boy, lu undur aja boy. Lu tanggal berapa saya ngingetin mereka ya? Udah tanggal 15 aja, tapi jangan malam ya, ada pindah poli kata. Lah, jadi dia bilang, siang saya pindah lagi gedungnya, terus saya pindahin lagi jam-jamnya ya, jadwalnya ya. Pokoknya semua pindah mendadak, tapi alhamdulillah emang rezekinya dapet di sini. Sikap Ezel yang menerima tanggal pernikahannya dengan Boyen diganti demi kehadiran teman. Teman Boyen tak pelak mengutas betapa Boyen telah sukses memilih calon suami yang green flag. Bagaimana tidak, Ezel tak cuma dikenal sebagai dosen, tapi juga pengusaha kaya di bidang pariwisata. Tapi alih-alih menyombongkan diri, Ezel bahkan tak pernah memamerkan Boyen yang seorang artis sebagai calon istrinya. Tak heran, bahkan ketika menjalin hubungan selama 2 tahun, banyak fans Boyen yang tak mengenali Ezel sebagai pacar Boyen. Sampai Ezel sering diminta fans Boyen untuk jadi juru foto dadakan setiap kali mereka kencan bersama. Saudara Ruli Anggi Akbar bin Muhammad Roman, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan tante kandung saya yang bernama Yeni Ramawati bin Syarifuddin dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 15 gram emas dan uang tunai sebesar 110 juta 2025 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Yeni Ramawati bin Syarifuddin dengan mas kawin tersebut tunai. Roller coaster, sebenarnya mah orang lihatnya enak aja ya. Semua sama, namanya perjuangan ya. Sabar-sabar kita. Sudah ya. Emang udah berapa lama sih? Udah aja udah lama. Sebenarnya udah 2 tahun. Sudah 2 tahun, cuman memang
sedikit tertutup. Karena kita kayak tadinya dipikir kita cuma kayak ya udah gitu, lama-lama dia ngajakin saya sih. Gas lah. Kan saya kan teman dari kemarin kan bilang ya ke teman media kan, saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, saya mau nyari jodoh gitu kan. Sebenarnya kita udah lama kenal, cuman baru ketemu lagi tuh 2023 kayaknya, 2024 kita saya akhir. Terus kan saya lumayan nggak aktif dulu di sosial media, hampir 3-4 tahun. Terus saya ajak, yuk ketemu yuk, kita ngopi ya gue bilang. Ternyata pas ketemu pulang makan turun kok banyak orang yang kenal dia gitu kan. Ya kata saya nggak terkenal. Saya kira bukan cuman ya, saya kira ya komedian ya sudah gitu kan. Ternyata pas dia disuruh motoin fans saya. Fotoin dong. Lu rasain dong. Jalan sama gue gitu kan. Soalnya dia kaget sih gitu. Dia kira kamu ternyata ya iyalah, aku bilang. Aku kan ngumpul sama abang-abangan ya. Mereka belum pernah tahu. Terus dia tahu langsung bawa enggak sih, setahun nggak sampai berapa tahun. Iya. Oh yaudah, berarti serius nih. Udah kalau serius mah ya udah aja, kalau nggak serius ya dia ngajak orang tua ya, oh berarti dia serius. Ya, definisi romantis tanpa banyak mengeluarkan kata rayuan gombal, itulah sosok suami yang dipilih oleh Boyen. Apalagi Boyen memiliki banyak teman artis pria yang mengelilinginya setiap saat. Tapi alih jadi bahan cemburu, Ezel bahkan mengaku tak keberatan jika Boyen akrab dengan banyak teman artis pria. Nggak apa-apa dong. Satu kan itu memang abang-abangnya dia yang ngejagain dia. Justru kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak tahu dia jadi Boyen kayak gini atau enggak, kan saya nggak tahu. Justru saya terima kasih sama abang-abang itu semua karena jagain Boyen kan. Tapi ini kok udah dikenalin sama abang-abang. Udah lama. Sebelum ke arah yang serius udah aku kenalin dulu. Diseleksi. Iya lah, kan. Macam apa saya. Memiliki banyak teman memang menyenangkan. Buktinya, karena kedekatan Boyen dengan sederet teman artis pria seperti Andre Taulany, Vincent Rompis, Desta, sampai Surya Insomnia Boyen, justru kebanjiran tawaran paket wisata bulan madu ke tempat-tempat romantis sebagai hadiah perkawinan dari temannya tersebut. Tapi secara mengejutkan, Boyen menolak kado indah bulan madu tersebut. Karena ternyata Boyen memiliki rencana bulan madu spektakuler bersama Ezel sang suami, yaitu menikmati bulan madu ke Iceland alias Islandia. Kakak saya benar mau ngadoin tahu sebenarnya, ada yang mau ngadoin Labuan Bajo ya. Terus Boyen mau kemana? Kita mikir kemana ya bang ya gitu. Terus sama ikut aja deh kalau gitu. Tapi kita juga pengen ke Iceland. Tapi enggak ribet lah. Aku udah lama di sana mah. Ya saya ada kerjaan lagi, ntar seminggu lagi. Menunda momongan nggak? Gas terus. Enggak ya? Oke. Oh deh, langsung aja kalau dikasih. Menolak tawaran kado bulan madu dari temannya. Faktanya, sederet teman Boyen menyimpan cerita mengejutkan tentang kisah cinta Boyen dan Ezel. Dari sakit hati ditinggal menikah oleh mantan, bagaimana teman-teman Boyen seperti Andre Taulany sampai Ferry Maryadi dan istri membongkar perjuangan Boyen menemukan jodoh sejati. Bahagianya Boyen bisa menikmati rumah tangga baru dengan Ezel sang suami adalah gambaran nyata. Betapa manusia memang harus rela jadi penjaga jodoh orang lain lebih dulu sebelum bersatu dengan jodoh sejatinya. Bahkan artis Andre Taulany yang turut menjadi saksi cerita sedih Boyen sakit hati ditinggal menikah oleh sang mantan mengaku bangga kepada Boyen. Karena mampu bangkit bekerja keras lepas dari patah hati karena mantan dan mampu mendapatkan jodoh yang lebih baik, bahkan konon lebih kaya. Ya saya senang Boyen perjuangannya dari nol dan pekerja keras, makanya saya bangga sama Boyen. Boyen bisa mencapai di titik ini dan ini mudah-mudahan rezeki juga ya. Semoga Ezel sebagai suami menjadi rezeki buat Boyen dan Boyen sebagai istri menjadi rezeki buat Ezel. Udah lama semenjak kita suka ngeband, ATF juga beberapa kali diajak gitu. Ya artinya jodohnya di sini. Waktu itu ditinggal nikah mungkin itu bukan jodohnya. Ketemunya di sini.
turut menyaksikan perjuangan Boyen mencari cinta sejati, tak heran jika bukan cuma Andre Taulani saja. Surya Insomnia yang juga sudah lama jadi teman Boyen turut berbahagia dengan status baru Boyen sebagai istri Ezel. Doanya pasti yang baik-baik buat Boyen biar cepat dapat momogi, mudah-mudahan biar bahagia, biar selamat dunia akhirat, dua-duanya bisa saling menyenangin, bisa saling bawa ke surga. Ya biar bahagialah, kita bahagia kalau Boyen bahagia. Ya, perjuangan Boyen menuju pelaminan memang tidak mudah. Tak heran jika ketika akhirnya benar menikah pasca mengalami masa sakit hati panjang, Boyen pun mempersiapkan pernikahannya dengan penuh totalitas. Bahkan artis Deswita Maharani pun turut menjadi saksi. Betapa Boyen sampai mengeluarkan budget ekstra ke klinik kecantikan hingga olahraga demi tampil cantik paripurna di hari pernikahannya bersama Ezel. Iya nggak apa-apa, itu mah lika-liku kehidupan, bikin Boyen jadi tambah pinter, bikin Boyen jadi tambah selektif, dan alhamdulillah di hasil akhirnya dia mendapatkan orang yang insya Allah yang terbaik lah buat Boyen gitu, bukan orang yang sembarangan gitu. Boyen iya, betul. Apa adanya. Dan yang paling penting dia dari awal sama Boyen kan nggak pernah kayak pansos atau apa, semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba jebret aja gitu Boyen. Wuhui. Mangling karena langsing. Karena aku tahu banget berapa bulan terakhir ini Boyen tuh benar-benar melakukan perawatan secara profesional, artinya dia datang ke klinik kecantikan. Ketok magic malah. Bukan dong Pak, bukan dong, disedot dong mukanya, ya kan? Bener-bener dia prepare banget gitu, beberapa bulan terakhir ini dari 4 sampai 5 bulan. Iya, olahraga bareng sama aku, saking dia pengen bener-bener fit tampilnya di hari ini, di hari hanya dia gitu. Ya, doanya pasti buat Boyen dan juga Mas Ezel, mudah-mudahan rumah panjang tangganya, rezekinya, panjang rezekinya, panjang jodohnya. Panjang jodohnya. Sampai akhir hayat, berdua terus, mesra terus, pacaran terus kalian berdua. Iya, dan banyak anak itu yang pasti. Lantas, seperti apa pula kesaksian artis Anwar mengungkap mesranya hubungan Boyen dan Ezel yang konon tak terpisahkan? Kebahagiaan Boyen menikah dengan Ezel rupanya menyimpan cerita romantis di balik masa pacaran mereka yang disembunyikan dari mata publik. Pasalnya tak banyak yang tahu, jika meski Boyen tak pernah mengumumkan kepada publik saat berpacaran dengan Ezel, tapi ternyata Boyen sering ditemani Ezel kemanapun. Seolah tak terpisahkan, teman Boyen seperti Anwar pun sering menyaksikan ketika Boyen bekerja di luar kota, selalu ditemani oleh Ezel. Tak heran, ketika Boyen dan Ezel akhirnya benar-benar menikah, Anwar pun menyatakan perasaan bahagianya yang mendalam untuk Boyen. Karena Boyen sukses mendapatkan jodoh yang enggak cuma tajir melintir, tapi juga sangat penyayang hingga tak terpisahkan dengan Boyen. Kan aku juga sempat pernah jalan kan sama cowoknya, sama Boyen kan, pernah keluar kota. Jadi pengen lihat dulu nih, ini bener kagak nih gitu. Tapi Masya Allah, penyayang, sayang, dan benar-benar sayang sama Boyen. Best. Nggak nyangka ada yang nikah kan. Karena kan Boyen nggak pernah cerita dekat sama siapa ya kan. Kita sebagai temen. Nggak pernah ngobrol sih, maksudnya nggak pernah cerita. Kalau dia punya pacar dan lain-lain tuh nggak. Atau undangan? Ya. Atau undangan. Kawin, Masya Allah. Maksudnya seneng lah, siapa sih yang nggak seneng kalau teman kita ada yang mau nikah, kan nikah itu kan ibadah. Jadi pasti kita ikutan seneng. Ibadah paling panjang seumur hidup ya. Bener. Doain aja kita coba menyusul ya. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.